Indonesia sebagai negara berkembang lagi-lagi masuk ke dalam tiga besar pemirsa. Namun ini tiga besarnya bukan tiga besar prestasi ya. Tiga besar pengidap penyakit kusta di dunia. Ini cukup menyenangkan ataupun cukup memprihatinkan. Maka dari itu untuk episode kali ini kita bakal membahas tentang all about tentang penyakit kusta. Kita tanyakan kepada masyarakat sekitar apakah paham tentang penyakit kusta itu apa, kemudian bagaimana penyebab dari penyakit kusta itu, kemudian bagaimana menanggulangi dari penyakit kusta itu. Dan tentunya juga kita bakal hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yang nanti bakal menjelaskan secara detail tentang penyakit kusta ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang seperti janji Aziz tadi, kita bakal tanyakan sama masyarakat yang ada di sekeliling kita, apakah paham gitu kan tentang penyakit kusta, pemirsa. Coba kita sapa Bapak yang satu ini kali ya, yang ada di sini. Pak, sorry ganggu waktunya sebentar boleh ya Pak ya? Boleh ganggu waktunya sebentar? Kita tanya-tanya, boleh ngadep ke sini Pak? Bentar. Oke, ini Bapaknya. Kita tanya dulu, kita kenalan dulu pemirsa yang ada di rumah. Pak, boleh kenalan dengan Bapak siapa Pak? Salim, Pak Salim. Pak Salim di sini lagi ngapain Pak? lagi kerja. Lagi kerja aja. Oke, sambil ngerasain angin sepoi-sepoi di sini, jadi kerjanya fokus gitu ya Pak Salim ya. Kita ganggu sebentar ya Pak Salim ya. Pak Salim, ini Aziz lagi membahas perihal topik kusta. Pak Salim tahu nggak penyakit kusta itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Penyakit kusta, kalau dusta tahu nggak? Ya, Dusta apa Pak Salim? bohong. Dusta bohong. Kalau di antara kita ada dusta atau ada kusta Pak? Nggak ada sama sekali. Ini Pak Salim nggak ngerti kusta tapi taunya dusta pemirsa. Agak lumayan sulit ya. Pak Salim penasaran nggak sih penyakit dusta itu seperti apa? Lebih penasaran dusta apa kusta? Pak Salim? Ya, penasaran semua. Penasaran semuanya. Oke deh Pak Salim. Oke Bun, Aziz mau tanya nih Bun. Bunda di sini lagi ngapain? Lagi nungguin anak Gino. Oke, luar biasa. Ini dengan Bunda siapa Bun? Bunda Dinda. Bunda Dinda, Bun. Ini Aziz lagi membahas tentang penyakit kusta ya. Bunda tahu nggak penyakit kusta itu apa? Kurang tahu Bang. Kurang tahu ya. Kalau Pak Sutarno tahu nggak Bun? Enggak. Tambah nggak nyambung ya pemirsa ya. Penyakit kusta itu biasanya bercakan yang terjadi pada kulit Bun. Sudah ada gambaran belum? Oh iya yang enggak tahu. Yang gatel-gatel, apalagi kalau nggak punya uang semakin gatel. Itu kalau itu Bunda langsung nyambung ya Bu ya. Masalah uang, masalah yang penting tebel, insya Allah penyakit lari semuanya gitu ya Bun. Luar biasa sekali. Bunda penasaran nggak sih apa sih penyakit kusta itu, kemudian penyebabnya dari penyakit kusta itu apa, dan bagaimana cara menanggulangi penyakit kusta itu? Iya. Penasaran? Yuk kita langsung saja Bun, simak yuk untuk sang ahlinya. Dokter bisa dijelaskan apa sih penyakit kusta itu? Jadi, kusta adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini di masyarakat dikenal dari beberapa istilah. Yang satunya adalah lepra dan morbus Hansen. Ada beberapa istilah atau mitos yang ternyata salah dari kusta. Masyarakat banyak menyebut kusta itu adalah penyakit kutukan, penyakit keturunan, dan penyakit yang mengidap orang-orang miskin. Namun, ternyata kusta itu salah. Kusta tidak selalu diidap oleh orang-orang miskin, malah beberapa kadang diidap oleh orang-orang kaya. Karena gaya hidup, perilaku kebersihan, dan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang baik. Contohnya adalah mencuci tangan. Kusta dapat menular dari manusia ke manusia, walaupun sebenarnya kusta juga bisa berada di beberapa hewan seperti armadillo, simpanse, dan hewan-hewan lain. Kusta berada paling banyak di sekret hidung. Sekret adalah cairan yang ada di dalam hidung. Jadi, kusta dapat menular dari seseorang yang mengidap kusta dan mengeluarkan sekret hidung dan menempel di mukosa hidung atau mungkin kulit. Namun, ternyata tingkat infeksi dari kusta itu sangat kecil. Karena dari 100%, 95% orang mempunyai kekebalan alami sehingga tidak dapat tertular kusta. 5% orang dapat tertular kusta, namun dari 5% itu
3 orang akan mengalami penyembuhan sendiri dan hanya ada 2 orang yang akan mengalami sakit. Dari 2 orang yang mengalami sakit ini dapat menjadi penular di lingkungannya karena kuman kusta ini dapat bertahan di luar lingkungan atau di luar dari tubuh manusia selama 9 jam. Kuman kusta yang ada di sekret hidung bisa menular masuk ke dalam tubuh si penerima melalui kulit maupun mukosa hidung. Oleh karena itu, kebersihan tangan, selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga kebersihan lingkungan, sangat-sangat membantu untuk menurunkan angka penularan kusta. Oke, dokter, pertanyaan selanjutnya, ada berapa jenis penyakit kusta ini, dokter? Baik, penyakit kusta ada 2 jenis secara garis besar, yang mana dibedakan menjadi pausibasiler dan multibasiler. Pausibasiler yaitu keadaan infeksi kusta dengan jumlah infeksi kuman yang lebih sedikit. Bahkan beberapa pemeriksaan menunjukkan bakterinya itu negatif, namun sudah ada tanda-tandanya. Sedangkan yang multibasiler yaitu infeksi kusta dengan jumlah kuman yang lebih banyak. Secara garis besar dibedakan menjadi 2 jenis itu. Untuk lebih lanjutnya, pausibasiler biasanya ditandai dengan munculnya kelainan kulit berupa keputihan atau kemerahan yang disertai dengan hilangnya sensasi atau mati rasa, atau adanya satu kelainan dari saraf tepi. Sedangkan untuk yang multibasiler itu ada lebih dari 5 bentuk kelainan, entah itu keputihan atau kemerahan di tubuh disertai dengan kerusakan sel saraf tepi lebih dari 2. Jadi nanti biasanya akan terlihat dari tabel, nanti akan saya sampaikan untuk tabelnya. Oke. Dokter, apa saja sih penyebab dari penyakit kusta? Untuk penyebab dari penyakit kusta ini sudah dijelaskan tadi, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae ini adalah bakteri yang sangat tertarik terhadap sel squam dari sel saraf, di mana bakteri ini sangat merusak saraf, sehingga ketika seseorang terkena kusta akan terjadi kematian pada sel saraf. Kematian sel saraf itu mengakibatkan kita tidak bisa mendeteksi adanya bahaya. Misalnya, apabila terjadi penurunan sensasi rasa pada kaki, ketika kita menginjak sesuatu yang menyebabkan kaki kita sakit, kita akan tidak merasakan apa-apa. Ketika ada luka, kita tidak merasakan sakit, kita akan tidak berupaya untuk mengobati luka itu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya pembusukan dan akan terjadi jari-jari yang akan putus atau mungkin ada deformitas atau perubahan bentuk pada jari-jari itu. Oke, pemirsa, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Salim ya. Sini ikutin Aziz lagi, kayaknya di sini tuh banyak banget. Memang ada ibu-ibu lagi nganterin anak-anak di sekolah. Ibu permisi, ganggu waktunya sebentar ya. Ibu kenalan dong dengan ibu siapa ini? Mita, Ibu Nita. Ibu Nita di sini lagi ngapain, Ibu? lagi main-main aja. Wah, luar biasa, ini sama putra-putrinya di sini lagi main-main ya, Bu ya. Kayaknya lagi ada acara ya, Bu ya. Lagi ada acara panjat pinang, betul? Oh, jadi Enggak dong pemirsa ya. Ini lagi ada acara anak-anak, bukan panjat pinang. Oke, Bu Nita, ini Aziz pengen tanya-tanya. Ini kan kita lagi ngebahas tentang penyakit kusta. Bu Nita tahu penyakit kusta enggak? kulit ya. Penyakit ya, coba deskripsikan sepengetahuannya Bu Nita aja. Kusta itu kan kayak apa, jenis dari bakteri apa ya gitu ya. Betul dari bakteri terusan Yang nyerang kulit gitu ya.
Yang menyerang kulit ya. Kalau menyerangnya hati itu mantan Bu Nita. Iya. Kayaknya Bu Nita udah nggak di fase mantan-mantannya ya Bu Nita. Sekarang sudah bahagia sama yang sekarang ya Bu Nita ya. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Nita, biasanya tahu nggak sih kalau umpamanya penyebab dari apa tuh namanya kusta itu kan tadi bakteri gitu ya. Itu dikarenakan karena kenapa gitu? Ya mungkin karena kebersihan juga ya, bisa ya, pola hidup juga pola satu sih mungkin karena itu ya, pola kebersihan, kurang jaga kebersihan, iya satu itu. Ardiansa Tegar Pratama. Wes, nah panggilannya siapa dong? Tegar. Tegar. Kalau ini ada siapa? Bro. Rafa Atmaja Priyatama. Weh, panggilannya? Rafa. Rafa. Salam bolo gini ya. Salam bolo. Oke. Tegar sama Rama di sini dong, ngadepnya sini. Tegar di sini lagi ngapain nih? Lagi nunggu dijemput. Nunggu dijemput ya. Nunggu dijemput sama siapa? Papa, Mama, Pipi, sama Mimi? Papa. Oh, Papa. Kalau kamu lagi ngapain? Nunggu jemput juga. Nunggu jemput juga. Nunggu jemputnya di sini ya, nggak di depan sekolahan sih? Iya banjir. Oh, banjir. Pening ya sekolahnya banjir ya. Oke, Tegar. Kak Aziz mau tanyanya, Tegar tahu penyakit kusta nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak penyakit kusta? Nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak uang 100.000? Kalau kamu tahu nggak uang 50.000? Tahu. Ini kalau kita ngomongin penyakit, pada nggak pada tahu pemirsa. Tapi ngomongin uang langsung pada tahu. Kalau sehari sakunya berapa? 10.000. 10.000. Kalau kamu sakunya berapa? 10.000. 10.000. Oke. Tak tambahin jadi 1 juta mau? Mau? Tapi jelasin dulu apa penyakit kusta. Enggak. Nggak bisa. Oh, dikasih uang 1 juta. Suruh jelasin kusta, nggak ngerti. Ya gagal dong Tegar, gimana dong? Nggak apa-apa. Oke, kalau kamu mau tak kasih uang 1 juta, tapi jelasin penyakit kusta itu apa? Bisa nggak? Enggak bisa. Ada sini dong, Deh. Deh, kita kenalan dulu ya dia sama pemirsa di rumah ini dengan De siapa? Namanya Juahir. Juahir, lagi ngapain Deh di sini Deh? Ini lagi mau bikin minuman. Bikin minuman pemirsa ya. Di sini ini bersama dengan cinta pertama dan terakhir ya Deh. Oke, siap. Oke siap. Deh Aziz ini masih bahas perihal penyakit kusta. Tahu nggak penyakit kusta apa? Oh, belum tahu. Belum tahu. Kalau uang 100.000 yang baru sudah ada belum? Ya, saya belum terima. Terima. 5.000. Oh 5.000 udah punya tahu itu. Kemarin. Oh luar biasa. Tapi kalau uang 100.000 tahu ya dia ya? Nah, belum tahu. Iya. Saya lihat di TV Di ada. TV ada ya Deh ya. Kemudian kalau penyakit kusta juga sampai sekarang belum tahu ya Deh ya? Belum. Oke, penasaran nggak dia penyakit kusta itu apa? Apa? Saya tahu. Penasaran kan? Penasaran. Ya udah kita saksiin bersama yuk penjelasan dari Pak Dokternya. Oke, dokter bisa dijelaskan bagaimana sih pengobatan kusta ini tersendiri silakan. Untuk pengobatan kusta itu akan dibagi berdasarkan dia tipenya ya. Apakah dia masuk tipe pausi basiler atau multibasiler. Untuk pausi basiler itu akan diberikan pengobatan selama 6 bulan. Biasanya pasien akan diberikan 6 paket pengobatan yang mana diambil dalam 1 bulan sekali. Pengobatan ini terdiri dari 2 antibiotik ya. Antibiotik pertama adalah rifampicin dan antibiotik kedua adalah dapson. Rifampicin ini akan diberikan atau diminum oleh seseorang penderita kusta di depan petugas atau dalam 1 bulan hanya 1 kali. Dan untuk dapsonnya diminum di depan petugas dan dilanjutkan di rumah. Untuk yang pausi basiler itu diberikan tambahan obat dan lamanya pun juga berbeda. Untuk pausi basiler, pengobatan kusta dengan pausi basiler menggunakan pengobatan dengan jangka waktu 12 bulan atau seseorang akan mendapatkan 12 paket pengobatan atau 12 blister yang mana terdiri dari 3 antibiotik. Antibiotik yang pertama yaitu rifampicin sebagai bakteriosidal atau pembunuh bakteri. Yang berikutnya adalah antibiotik dapson yang sifatnya bakteriostatik. Dan yang ketiga adalah klomfiramin. Untuk rifampicin akan dikonsumsi di depan petugas, sedangkan untuk dapson dan klomfiramin dikonsumsi di depan petugas dan diminum setiap hari 1 kali setelah makan oleh pasien di rumah. Oh iya,
obat ini mempunyai efek samping, sehingga kita selalu menganjurkan mengkonsumsi obat kusta harus setelah makan karena efek samping kepada sistem pencernaan. Selain itu, kita perlu juga memberikan edukasi kepada penderita atau pasien bahwa setiap obat antibiotik ini mempunyai efek samping yang berbeda. Seperti pemakaian rifampicin, itu akan mempengaruhi ke warna seni kita atau warna kencing kita yang akan berwarna seperti kemerahan. Kemudian penggunaan dapson dalam jangka waktu yang lama juga akan mempengaruhi ke warna kulit, yang mana warna kulit akan semakin hitam. Oleh karena itu, pemberian edukasi di awal sangat penting agar kita tidak dituntut oleh pasien. Oke, dokter, apakah kusta ini dapat menyebabkan komplikasi, dokter? Ya. Jadi, kusta dapat menyebabkan komplikasi karena kusta atau Mycobacterium lepra itu dia menginfeksi di sel squam saraf. Dia akan merusak di sel-sel saraf itu. Sehingga komplikasi dari kusta itu sendiri adalah melemahnya sensorik maupun motorik. Sensorik adalah saraf untuk merasa, sedangkan motorik adalah saraf untuk menggerakkan. Beberapa komplikasi yang nyata adalah adanya penurunan fungsi dari motorik otot tangan ya, atau mungkin otot kaki, dan mengakibatkan beberapa perubahan bentuk yang biasanya seperti tangan centengan gitu ya. Itu yang merupakan komplikasi dari kusta. Sehingga komplikasi-komplikasi itu apabila tidak ditangani secara baik, maka sifatnya akan permanen. Beberapa sumber menyatakan bahwa permasalahan atau komplikasi yang timbul akibat kusta yang terjadi kurang dari 6 bulan, namun diberikan penanganan dengan pemberian obat anti kusta atau MDT yang tersedia di puskesmas akan memperbaiki fungsi dari sel saraf itu. Namun apabila penanganannya lebih dari 6 bulan, maka kerusakan saraf akan bersifat permanen. Oke, dokter, bagaimana sih pencegahan penyakit kusta ini, bisa dijelaskan? Untuk pencegahan penyakit kusta, seperti pada penyakit-penyakit infeksi lain adalah kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita. Maka untuk pencegahan kusta sendiri, salah satunya adalah kita harus membiasakan berperilaku bersih dan sehat. Salah satunya adalah selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pencegahan kedua adalah sebagai masyarakat, sebagai tetangga, atau mungkin sebagai anggota keluarga, apabila ada sanak saudara kita yang mengalami kusta, kita hendaknya menghilangkan stigma tentang kusta yang menyatakan bahwa kusta itu adalah penyakit kutukan, penyakit orang miskin, itu kita harus hilangkan. Karena sebenarnya kusta itu dapat disembuhkan. Dan ketika ada seseorang yang mengalami kusta, yang mereka butuhkan adalah dukungan kita. Dukungan dalam bentuk apa? Dukungan dalam bentuk pemberian semangat, motivasi, moral. Selain itu, masyarakat, anggota keluarga juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan minum obat. Karena minum obat dalam kusta ini ada yang 6 bulan dan 12 bulan. Tentunya mereka apabila didampingi, mereka akan semakin semangat dan keadaan itu juga bisa membuat kita tertular dari infeksi kusta sendiri. Karena ternyata seseorang yang menderita kusta, apabila dia sudah mendapatkan terapi MDT, dia tidak akan menularkan kusta kepada kita atau orang lain. Dokter, pada idealnya apakah penyakit kusta ini total membutuhkan perawatan? Untuk sembuh total dari penyakit kusta, utamanya dari pausi basiler, itu adalah 6 bulan, di mana pengobatannya itu harus selesai selama 6 bulan. Pasien atau penderita akan diberikan satu paket 1 blister setiap bulan di puskesmas dan tidak akan diberikan langsung 6 bulan. Mengapa? Karena petugas puskesmas, dokter dan perawat akan selalu memeriksa komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul dari seseorang itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena dari kusta ini yang unik adalah ada yang namanya reaksi kusta.
reaksi kusta ini dapat terjadi sebelum pengobatan, saat pengobatan, atau setelah selesai pengobatan. Ya, ini yang unik. Jadi, ketika seseorang mengalami kusta, dia akan muncul reaksi kusta. Nah, nanti akan ada gambarnya untuk reaksi kusta itu seperti apa. Reaksi kusta itu bisa bersifat tipe 1 atau yang ringan dan tipe 2 yang sifatnya nodulus. Nah, dari reaksi kusta itu harus dilakukan penanganan secara intensif, penanganan secara terus-menerus, dan pengobatannya pun termasuk lama. Karena reaksi kusta ini akan kita obati dengan obat anti peradangan dengan dosis yang lumayan tinggi dan akan kita turunkan bertahap-tahap. Apabila kita hentikan sewaktu-waktu, maka akan muncul gejala-gejala yang dapat menyebabkan permasalahan di pasien. Salah satunya bisa ada gejala pusing atau mual muntah, sehingga nanti obat-obat untuk reaksi kusta itu harus kita tapering off atau kita turunkan setiap 2 minggu sesuai dosis yang sudah kita berikan. Kembali lagi, jadi untuk pengobatan kusta ini lamanya antara 12 dan 6 bulan. 12 bulan sampai 6 bulan tergantung dari jenis kustanya. Namun akan lebih lama lagi apabila ada yang namanya reaksi kusta, karena reaksi kusta itu bisa terjadi setelah pasien itu selesai pengobatan atau RFT. Ya. Oke, dokter, berikan pesan untuk masyarakat Pekalongan perihal penyakit kusta ini, silakan. Ya. Untuk masyarakat Kota Pekalongan, kami berharap dapat ikut mendukung dalam penanganan kusta ini, karena kusta merupakan penyakit yang disebut neglected atau mungkin terabaikan. Untuk negara maju, mungkin penyakit ini sudah hilang, namun untuk negara berkembang, penyakit ini sebenarnya mungkin masih ada. Dan Indonesia sudah masuk ke fase eliminasi kusta tahun 2019. Negara masuk dalam eliminasi kusta apabila jumlah temuan kasusnya kurang dari 1/10.000 penduduk. Namun, secara nasional memang sudah eliminasi. Namun ketika kita masuk ke kota-kota dan kabupaten, ternyata masih ada kota dan kabupaten yang belum masuk ke eliminasi kusta. Untuk itu, kita harap untuk masyarakat Kota Pekalongan yang sudah masuk dalam kota dan kabupaten yang tereliminasi kustanya, selalu menjaga kebersihan, dan apabila ada seseorang yang mengalami kusta, maka berikan dukungan moral, jangan berikan stigma yang negatif pada mereka, agar mereka, keluarga mereka, atau mungkin tetangga mereka yang mempunyai gejala serupa mau berobat dan menyelesaikan pengobatan secara tuntas, sehingga lingkungan kita akan terbebas oleh kusta itu sendiri. Karena kusta itu seperti bom waktu, ketika kita melupakannya, maka akan terjadi penyebaran yang secara masif. Mengingat waktu penularannya, mengingat kemampuan dia bertahan hidup di luar tubuh manusia, oleh karena itu masih memungkinkan kusta itu bisa tersebar dan semakin banyak. Maka kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu melakukan cuci tangan dengan sabun untuk mencegah penularan kusta itu sendiri. Faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit kusta salah satunya adalah faktor host atau yang menularkan. Jadi, apabila di lingkungan kita ada seseorang yang mengidap kusta dan dia tidak mendapatkan terapi atau multi drug terapi yang saat ini ada di puskesmas, maka itu merupakan faktor utama yang bisa menularkan kusta. Namun masalahnya di masyarakat kita tidak tahu apakah lingkungan kita ada atau tidak. Oleh karena itu, kita selalu harus beranggapan kita berisiko tertular kusta. Kemudian, yang kedua adalah ketika daya tahan tubuh kita masih rendah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa
ternyata angka penularannya hanya 5% dan menjadi sakit hanya 2%. Nah, jangan sampai kita masuk ke keadaan yang 2% ini. Biasanya 2% ini disebabkan karena gangguan sistem kekebalan tubuh. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengidap HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian bisa juga disebabkan oleh orang-orang yang sedang mengalami atau menjalani pengobatan imunosupresi seperti penggunaan obat-obat kortikosteroid dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, biasanya terjadi pada seseorang seperti anak-anak atau lansia usia lanjut, yang mana mereka mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Untuk gejala dari penyakit kusta ini adalah adanya bercak. Bercak itu bisa berupa bercak keputihan atau bercak kemerahan yang disertai dengan sensasi hilang rasa atau mati rasa. Selain itu bisa juga muncul gejala seperti kurangnya atau hilangnya kemampuan gerak otot, baik itu di tangan maupun di kaki, yang disertai dengan perabaan atau pembesaran dari perjalanan dari saraf atau neuron dari yang mempersarafi otot itu. Terus yang ketiga, bisa disertai adanya gejala seperti tangan yang tiba-tiba membusuk tapi tidak ada sensasi rasa sakit, atau mungkin ada perubahan bentuk pada tangan dan kaki. Gejala-gejala tadi merupakan gejala yang muncul akibat komplikasi dari kusta. Namun untuk gejala awal kusta itu tidak bisa kita deteksi secara dini, karena kusta ini adalah suatu penyakit yang menahun atau sifatnya kronis, yang mana dia masa inkubasinya adalah 2-5 tahun. Untuk seseorang bisa terkena kusta dan menjadi sakit, itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu 2-5 tahun. Oke, dokter, bagaimana sih diagnosis penyakit kusta ini, dokter bisa dijelaskan? Untuk diagnosis penyakit kusta ini, kita bisa mengenal dengan 3 tanda kardinal. Ya. 3 tanda kardinal ini, apabila ada 1 dari 3 tanda tersebut, maka seseorang sudah bisa dikatakan sebagai kusta. Tanda pertama adalah adanya suatu wujud kelainan kulit berupa warna keputihan atau kemerahan yang disertai dengan hilangnya sensasi rasa. Tanda kedua adalah nampak pembesaran pada nervus perifer atau saraf perifer. Nanti akan ada beberapa gambar yang menunjukkan adanya pembesaran pada nervus perifer. Terus yang ketiga, adanya hasil pemeriksaan laboratorium berupa bakteri tahan asam positif. Jadi pada lepra ini atau kusta itu biasanya akan dilakukan pengerokan kulit yang nampak kelainan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap asam, ya, ketahanan asam. Pemeriksaan itu bisa dilakukan di puskesmas, laboratorium maupun rumah sakit. Apabila hasil pemeriksaan PTA itu positif, maka bisa dikatakan itu didiagnosa sebagai kusta. Jadi apabila ditemukan 1 dari 3 tanda, itu sudah bisa dikatakan sebagai kusta. Baik, pemirsa yang ada di rumah, tadi Aziz sudah mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk keliling menanyakan ke masyarakat sekitar kita perihal penyakit kusta itu apa. Ternyata banyak banget yang belum paham ataupun tahu gitu kan mengenai penyakit kusta ini tersendiri. Nah, syukur alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sama narasumbernya ataupun ahli yang berkompeten di bidangnya. Semoga dengan adanya tayangan ini, knowledge yang diberikan sama dokter, semoga bisa membuka wawasan perihal kusta untuk pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.